Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, Ayah Bunda dan pemirsa Suara Tanaman Channel. Dan hari ini di hari Selasa tanggal 2 ya, 2 Desember. Sorry, 2 Desember sih, 2 Januari. Ingatnya masih Desember. Ini efek masih liburan, jadi pengennya tuh Desember aja, nggak mau Januari. Ya, 2 Januari di 2024 hari Selasa. Seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol sama salah satu tanaman yang ada di sini. Dan tentunya kemarin kita sudah kerja bakti. Lihat itu masih ada beberapa sampah yang kita harus bersihkan. Dan seperti biasa kalau liburan kita bermanja-manja ya dengan flora ya atau tanaman yang ada di sini. Karena sejatinya kita lebih nikmat ketika mengurus atau memelihara tanaman ya gitu. Seperti biasa hari ini kita akan mengobrol dengan salah satu tanaman kita lihat saja, ini dia namanya. Aduh, ini apa ya namanya? Ya betul, ini namanya lidah katak, guys. Kalau lidah mertua tuh ada tuh yang di belakang situ tuh yang tinggi-tinggi. Nah, di belakangnya aglonema. Ini dia lidah katak. Ini jenisnya kayak lidah tanaman-tanaman yang apa namanya? Ya lidah mertua ya. Gitu. Ada yang lidah mertua juga, ada yang panjang-panjang, ada yang pendek ya, yang seperti ini namanya sansevieria lah apa gitu ya. Nah, ini saya tertarik hari ini membahas si lidah katak ini. Jadi kalau saya pegang nih, raba nih, ini si daunnya tebal, terus ada corak-corak bintik-bintik hitam ya kan, random. Itu memang kayak lidah katak ya, mungkin lidah katak seperti ini. Saya belum pernah lihat lidah katak seperti apa yang aslinya, tapi ini mirip sih ya kalau saya lihat seperti itu. Maksudnya sekilas ya, karena kan kalau disuruh buka mulut kan susah ya si katak. Tapi saya percaya dengan orang yang menamai ini lidah katak sih, jadi mungkin mirip seperti itu. Jadi kalau saya raba lembut banget nih, tebal ya, agak tebal gitu kan, jadi lembut, jadi reliefnya tuh tidak berasa gitu. Ini barusan disiramin sama si mami, jadi agak-agak basah gitu pagi hari ini. Jadi ya ini strukturnya dia apa, daunnya ya lebar gitu, panjang set, habis itu keluar dan dia langsung akar di bawah, jadi kayak lidah buaya juga sih. Nah, kalau lidah buaya kan ada struktur gerigi ya, duri-duri di sini ya, dengan daun yang tebal sini, dan itu bisa dikonsumsi kalau nggak salah. Kalau ini kan memang hanya untuk hiasan, jadi lebih ke arah penikmat mata penghobi tanaman aja ya. Jadi ya unik sih, kalau saya sih suka lihat ini ada anaknya juga yang baru keluar. Jadi ini perawatannya mudah sekali nih, kata si mami tadi bilang, dan harganya pun cukup terjangkau. Jadi kalau bapak ibu semuanya ingin memperbanyak atau melihara, ini sangat mudah ya, dengan media tanam yang seperti biasa kita beli di tukang tanaman, kemudian kita bisa dipotting juga dan kita bisa perbanyak gitu ya, seperti itu. Oke, jadi hari ini kita di hari Selasa ya, hari Selasa tanggal 2 Januari 2024. Ini di bulan yang masih awal ya, jadi mudah-mudahan bapak ibu semuanya terus semangat ya menyongsong tahun-tahun bulan-bulan selanjutnya. Dan tentunya mungkin banyak bapak ibu semuanya sudah punya planning yang sudah dipersiapkan di 2003 kemarin. Mudah-mudahan saya doakan apa yang menjadi hajat, apa yang menjadi target di tahun ini bisa tercapai dan semuanya lancar, amin ya rabbal alamin. Jadi kalau mungkin bapak ibu yang punya anak sekolah nih kan, ini di semester terakhir nanti sudah mulai menyiapkan ya, kemana anak kita, kalau misalkan ada yang mau ke pondok atau mau yang ke lebih sekolah yang lebih tinggi lagi, dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA dan seterusnya ya gitu. Jadi tetap semangat bapak ibu semuanya menjalani kehidupan ini.
masalah selalu pasti ada ya, kata si tanaman yang kemarin itu kita ngobrol ya. Jadi kembali lagi, tadi barusan saya baca berita mengenai ada salah satu siswi SMP ya yang mengkritik pemerintahan dan akhirnya dilaporkan oleh sejumlah orang ya. Ya sebenarnya di Indonesia kan dari sebuah negara demokrasi yang harusnya sih open aja ya, orang mengkritik apapun itu sepanjang kritikannya itu baik terus membangun sih saya kira no issue ya, saya kira nggak ada masalah, harusnya sih begitu ya. Tapi nggak tahu kenapa itu ada rame-rame di situ ya. Mudah-mudahan sih semuanya bisa terclearkan, terselesaikan dengan baik, dengan penuh dengan dialog, jangan ada sebuah kekerasan, sebuah intimidasi dari sejumlah pihak ya. Mudah-mudahan sih ini cepat berlalu ya kejadiannya, karena sejatinya ya demokrasi itu resikonya kita harus terima ya. Sebagai seorang pemimpin kita harus terima kritikan dari masyarakat. Sepanjang masyarakat itu membangun kritikannya sih sebenarnya sih harusnya terima dengan baik ya, jangan ada baper-baperan ya. Resikonya dari pemimpin ya harus siap mental juga sih. Jadi kenapa ya, pemimpin harus belajar leadership ya, juga harus siap mental juga ya, siap dikritik nih, siap salah lah kasarnya kan, karena kan pemimpin juga kan manusia, bukan malaikat kan yang selalu benar. Manusia kan ada salahnya. Yang penting dari kesalahan itu kita bisa belajar supaya tidak mengulangi lagi kan gitu. Itu baru konsep yang benar, karena manusia itu diantara setan dan malaikat gitu kan. Ketika jiwa malaikat atau misalkan pihak malaikat yang paling banyak, insya Allah ya dia benar. Tapi kalau kebalikannya pihak setan yang paling banyak, berarti dia sedang melenceng. Nah kita tuh berada di tengah-tengah itu gitu kan, diciptakan Allah itu seperti itu. Makanya ketika kita salah dia langsung istighfar. Di dalam Islam kan kenapa tuh ada sholat 5 waktu, karena ya manusia itu sekali lagi tempatnya lupa dan salah gitu. Al insanu mahallul khotai wan nisya ya. Jadi kalau nggak salah itu ya, nanti mohon koreksi. Jadi manusia itu tempatnya salah dan lupa gitu loh. Jadi memang kalau manusia punya salah ya wajar. Tidak ada sih manusia di bumi ini yang nggak punya salah. Sepertinya semua punya salah deh. Makanya Allah kasih kanalnya untuk istighfar 5 waktu ya kan. Habis sholat, habis melakukan kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja ya. Karena kan kita kan kadang kalau bicara itu ya namanya bicara mudah banget, enteng banget, tapi efeknya dari bicara itu kadang ada yang tersinggung, ada yang masa nggak enak hati. Nah itu yang jadi permasalahan. Makanya ketika kita berbicara hati-hati ya, hati-hati dalam berbicara, karena lidah itu katanya tak bertulang ya. Betul sih, lidah itu karena kan mendingan sakit fisik ya, itu cepat selesai ininya sakitnya ya. Misalnya kita tergores pisau ya kan, itu kan paling 2 hari 3 hari selesai ya. Tapi kalau hati yang tergores, ini yang jadi problem, yang bikin lama ya. Karena kalau hati sudah tergores, sudah sakit, maka recovery-nya itu lumayan lama. Tergantung orangnya. Kalau orangnya memang dia legowo ya, legowo dan terima ya mungkin cepat gitu kan. Tapi kalau orang yang dia tidak gampang untuk melupakan sakit hatinya, itu ya ini nih, jadi permasalahan seperti itu. Makanya akan terbawa-bawa terus. Ketika misalkan dia ngeliat mukanya, itu akan kebayang lagi, flashback lagi. Ketika melihat misalkan apapun yang benda yang melekat pada dirinya itu, dia akan flashback kembali dengan apa yang sudah diperbuat seperti itu ya. Itu orang yang susah untuk melupakan sakit hati gitu. Tapi kalau orang yang cuek sih insya Allah sih bisa ya gitu. Jadi hari ini ya ngobrolnya dengan si lidah katak ini manusia itu memang tempatnya salah dan lupa ya. Jadi senantiasa kita harus memperbaiki diri terus ya. Kalau tidak
karena kita kan seperti berjalan ya, kadang terpleset kadang tidak gitu ya. Nah, terpleset ini yang harusnya sih harus kita benahi lagi gitu kan. Jalan kita itu harus on the track lagi, jangan sampai terpleset ya. Mungkin terus terpleset itu hal yang wajar dilakukan oleh manusia, artinya kesalahan mungkin bisa diperbuat oleh manusia ya, itu hal yang wajar. Tapi ya kan, tidak wajar kalau terus memperturutkan kesalahan itu gitu ya. Kita harus selalu increase ya, meningkatkan daya knowledge kita atau pengetahuan kita terkait misalkan manage rumah tangga, manage keuangan, manage lingkungan. Jadi itu kan semua butuh keilmuan, butuh bekal keilmuan yang harus kita pelajari. Bagaimana kita menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik dan benar kalau memang tidak tahu ilmunya. Bagaimana kita menjadi ibu rumah tangga yang baik dan benar kalau tidak tahu ilmunya. Kan semua itu butuh ilmu. Ilmu itu proses nggak? Butuh proses. Artinya proses belajar diperlukan nggak? Diperlukan. Sampai kapan? Ya sampai ke liang lahat belajar itu. Jadi tidak ada tuh berhenti selesai, nggak ada. Ada nggak orang tua yang aduh saya udah capek deh, saya nggak mau jadi orang tua? Enggak. Orang tua ya harus jadi orang tua itu kan. Makanya ketika sudah berumah tangga ya kan, menjalani kehidupan ya, kita sudah harus siap dengan apapun resikonya gitu ya. Kita sudah harus siap dengan apapun yang terjadi. Makanya diperlukan bekal keilmuan kan gitu. Nah, apakah saya sendiri yang berbicara seperti sudah bisa belum tentu. Saya juga masih belajar gitu. Jadi mari kita sama-sama belajar, meningkatkan diri kita. Tentunya ya kalau saya pribadi ya ikut dengerin ceramah-ceramah ya ustadz ya kan. Kan banyak tuh ustadz yang bisa yang sasaran itu ilmunya di rumah tangga, bagaimana cara berbuat baik sama pasangan, sama anak-anak ya kan, hak kewajiban seperti apa. Banyak sih ustadz yang ada di, atau mungkin Bapak Ibu kalau ada di masjid ada kajian-kajian, monggo silakan hadir aja ya, seperti itu. Jadi sebenarnya banyak sekali kanal-kanal atau cara untuk meningkatkan meningkatkan dari keilmuan kita terkait masalah-masalah kehidupan kita. Karena di Islam itu udah lengkap kok, apapun masalahnya pasti ada solusinya. Tinggal kita belajar aja sih, seperti itu ya. Baik, hari ini mungkin ngobrolnya sama si lidah katak. Itu saja dulu ya hari ini. Lidah katak berpesan bahwa al insanu mahallul khata'i wan nisya. Jadi manusia itu tempat lupa dan dosa. Oleh karena itu Allah berikan solusi, sholat 5 waktu dan istighfar itu kan minta ampun sama Allah. Karena sekali lagi manusia sifatnya lupa dan dosa, dan kenapa disarankan ketika sholat harus istighfar ya, istighfar karena memang manusia itu sekali lagi cepat lupa dan sarangnya dosa, seperti itu ya. Itu saja mungkin hari ini ngobrolnya sama lidah katak. Jadi bagi Bapak Ibu yang sedang atau mau berangkat ke kantor, hati-hati di jalan. Kalau saya sih masih cuti hari ini, dan ini hari kedua di bulan Januari. Tetap semangat, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, ayah bunda ya, tetap sehat selalu, karena kesehatan adalah nikmat yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita harus jaga pemberian dari Allah itu dengan cara itu tadi, memelihara tubuh kita, olahraga, makan yang sewajarnya ya kan, tidak berlebihan. Itu saja ya. Oke, terima kasih hari ini sudah ngobrol sama si lidah katak. Kami akhiri dari channel hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Dadah lidah katak.